Kujualin adalah sebuah startup yang didirikan pada tahun 2019. Founder dan co-founder memulai bisnis ini juga berdasarkan hobinya yang suka berjualan. Sejalan dengan berjalannya waktu, founder Kujualin pun memutuskan untuk membentuk suatu startup yang dimana mereka berperan sebagai pihak ketiga. Ini dilakukan mereka secara manual selama 3 tahun. Kujualin hadir untuk membantu UMKM memasarkan produknya yang mungkin mereka tidak tahu bagaimana cara memasarkan produknya, serta menyediakan sistem yang memudahkan para reseller memasarkannya. Nah, inilah dia beberapa mitra yang berhasil di Kujualin. Inilah dia founder Reza Haribastian dan co-founder Fadil Aditya Edwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, saat ini aku dan teman-teman dari kelompok 24 sudah berada di rumah founder Kujualin nih. Nah, di sini nantinya aku bakal berbincang-bincang sedikit dengan foundernya. Buat kalian yang kepo, kuy ikutin. Halo, Hai. dari mana nih? Selamat siang, Bang. Selamat siang. Kami dari mahasiswa UIN Suskaryau mau berbincang-bincang sedikit nih sama Abang. Boleh dong ya. Silakan masuk. Ya teman-teman masuk ke dalam. Halo semuanya. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu founder Kujualin nih. Nah, mungkin boleh perkenalan dulu, Bang. Boleh. Perkenalkan, nama saya Reza Bastian. Saya selaku dari founder kuijolin.com dan juga ada sahabat saya namanya co-founder kuijolin.com itu Fadil Aditya Edwin. Sekarang berada di Bandung. Nah, jadi kan Abang ini kan memulai bisnis tuh pasti nggak langsung memulai gitu aja ya kan, Bang? Pasti ada kayak masalah yang harus dipecahkan. Nah, kalau di startup ini, masalah apa yang dipecahkan oleh startup ini? Oke, baik. Sebelumnya juga terima kasih ya kepada teman-teman nih, Reni, Rina, sama Rina sama Rini. Iya. Nah, ya, yang telah datang ke tempat kami ya, tempat saya di sini. Semoga dengan adanya ini juga bisa membangkitkan semangat lah dari entrepreneurship ataupun startup yang ada di Pekanbaru seperti itu. Karena kegiatan ini sangat positif banget. Karena belum pernah nih ada yang seperti itu. Nah, jadi untuk Kuijalan sendiri itu hadir berdasarkan dari keinginan kita gitu. Jadi Kuijalan itu hadir untuk membantu para supplier yang mungkin tidak punya waktu untuk memasarkan produknya ya, tidak punya ilmu untuk marketingkan produknya, untuk lakukan produknya ya, menjual produknya. Dan juga di sisi lain ada orang-orang yang nggak sempat nih mau buat produk, nggak sempat nih untuk riset produk, nggak sempat juga untuk mengemas atau mengirim produknya ke kurir seperti itu. Dan juga tidak ada ilmu juga untuk menjualkannya. Makanya dengan hal tersebut Kuijalan hadir untuk membantu sebagai jembatan di tengah-tengah yang membantu antara supplier agar bisa terjual produknya sehingga mereka fokus produksi. Kemudian adanya dari orang-orang yang nggak ada biaya yang cukup tinggi ya, tidak ada waktu untuk packing, tidak ada waktu untuk riset produk, mereka sudah diajarkan juga ilmunya. Nah, situlah mereka dibantu oleh Kuijalin. Oke, itu singkat. Oke. Nah, itu tuh apakah masalah dari foundernya sendiri atau melihat dari masalah orang lain?
Itu dari saya lihat masalah di apa ya, masyarakat sih saya lihat, karena juga alhamdulillah kan saya tergabung di berbagai macam UMKM ya se-Indonesia gitu ya. Karena dulu saya sebelum saat ini berfokus di Riau, saya dulu tuh memang aktif di Indonesia UMKM-nya. Saya ikut di berbagai komunitas, saya ikut juga di berbagai kegiatan instansi juga pemerintahan maupun swasta. Saya ngelihat dari UMKM itu selalu mempermasalahkan tentang bagaimana pemasaran kami. Kami tidak tahu nih cara memasarkannya, apalagi Pekanbaru. Iya. Teman-teman kalau saya tanya pasti bingung. Tempat untuk cari oleh-oleh di Pekanbaru di mana? Pasti nggak tahu kan? Mungkin kebanyakan bilang pasar bawah. Iya, Kalau kalian Pekanbaru ya, pasar kayak gitu. bawah. Yang lainnya nggak tahu nih mau cari produknya tuh di mana. Nah, disitulah keresahan yang muncul pertama secara offline ya. Kemudian juga yang kedua saya sudah keliling-keliling, banyak juga orang yang tidak bisa menjualkan produknya karena nggak punya ilmunya, ya gitu, nggak ada ilmunya, sehingga juga ya mereka udah capek produksi dari pagi sampai malam, produksi kapan belajar marketingnya, kayak gitu kan. Dan kebanyakan juga dari mereka itu adalah mengandalkan dari orang terdekat atau keluarga. Sangat jarang sekali bisa meng-hire atau menggaji karyawan. Kenapa? Karena membutuhkan biaya, kayak gitu kan, untuk menggaji mereka. Sehingga pakai keluarga, dan keluarga itu juga pemahamannya masih kurang. Nah, kemudian adanya nih yang tadi juga apa namanya, anak-anak ataupun mahasiswa. Saya dulu mahasiswa juga kan, sama seperti kalian tuh nggak ada nih uang tambahannya lah, nggak ada istilahnya gimana mendapatkan uang tambahan kayak gitu kan ya, Iya. dengan cara jualan-jualan itulah bisa membantu. Nah, dari situlah kan butuh ini ya, eh, jalan pintas, istilahnya shortcutnya tuh apa, makanya itulah saya namakan itu adalah kami namakan kuis jualin. Jadi yuk jualin, jualin apa, produk orang gitu loh. Berarti. Nah, Oh, seperti itu. berarti nanti yang join ke situ cuman tinggal promosiin aja. Tinggal promosi aja. Kita sudah siapkan bahan belajarnya, kita sudah siapkan bahan promosinya, video, copywritingnya, content writingnya, desainnya juga, semuanya lengkap. Kita sudah siapkan. Jadi mereka tinggal promosi aja setiap harinya, Oh seperti ya, itu. jadi enak banget ya Bang ya. Tinggal Heeh. yang penting punya handphone aja udah bisa Iya, ini gitu. handphone, tethering kawan kalau nggak ada paket misalnya gitu kan. Iya. Nah, udah selesai. Atau wifi di cafe selesai. Gitu. Nah, untuk modal awal Abang nih ngebangun bisnis ini tuh sekitar berapa? Waduh, dibilang modal bahkan nggak ada modal. Mungkin modalnya bukan dalam bentuk duit malah saya dulu ya. Jadi modal dulu tuh dari HP yang dia punya ya, HP pribadi. Kemudian kan yang kedua adalah ya tentu ya saya dulu nggak dari paket malah dari wifi itu. Saya kan kampus ada wifi itu, Iya ada. manfaatkan itu. Kemudian kan saya dulu tuh memang nggak ada dimodalin sama sekali, sehingga waktu itu memang saya em, jualin produk orang ya. Kan saya jualan juga Mm-mm. produk-produk orang. Plus saya juga dulu tuh waktu kuliah jualan gorengan keliling. Jadi saya kuliah tuh dari hasil jualan gorengan. Saya sarjana nih dari jualan gorengan. Nah, dari hasil tuh saya sisihkan, itu saya jadikan untuk modal awal saya lah. Karena kan itu ada perlu namanya kayak membeli sistem apanya lah ya, agar bisa mandiri. Bahkan dulu tuh saya nggak seperti sistem sekarang. Kalau sistem sekarang udah bagus banget ya, karena juga udah ada modalnya cukup. Kalau dulu itu semuanya semi manual. Jadi Iya. mereka tuh tidak ada di sistem secara full, tapi mereka itu hanya tergabung di WhatsApp. Saya kerjasama sebagai distributor, mereka pasarkan. Nah, kalau dulu kayak Oh gitu, iya ya. seperti itu sih. Nah, kalau untuk investor ada nggak investor yang udah nginvest di kue jualin ini? Alhamdulillahnya nggak ada ya, nggak ada sama sekali ya. Oh belum, bukan, Belum ada belum gitu mungkin ya. ya belum. Karena juga kita ngerasa kayaknya belum butuh kali lah Ya kayak gitu, oke. karena juga kita mikirkan ke depannya kan sekarang ini masih bisa kita handle aja, karena kalau Mm-mm. nanti pakai investor itu istilahnya ada keterikatan yang sangat kuat kayak gitu Iya. loh. Nah, seperti itu. Heeh. Nah, kalau untuk bantuan dari pemerintah itu ada nggak ya? Kalau pemerintah sama juga tidak ada ya, Oh belum tidak belum ada, ada, belum ya. belum ada, karena kita semua sih
bergerak mandiri sih, bergerak memang semuanya serba tidak ada dibantu sama sekali lah kayak gitu. Oke. Karena itu ada sistem di sana, ada materi kelasnya, ada lebih kurang 10 lebih gitu kan, kelas premiumnya mulai dari beriklan di Instagram, beriklan di Facebook, organic marketing gitu kan, marketplace juga ada, bahkan ilmu agama juga ada, fikih muamalah. Oh Itu ilmu iya, paling dasar itu untuk berbisnis kan, penting iya. banget. Nah, dari itulah kita mengedepankan lah seperti itu. Sehingga untuk reseller sih tidak ada tidak seperti supplier. Yang penting mereka bisa konsisten kayak gitu sih. Kalau sekarang ini resellernya udah menjadi karyawan tetap atau seperti apa? Kalau reseller kan bisa dikatakan mereka tuh sama kayak kita kayak freelance. Oh, Jadi mereka freelance. bisa menjualkan produk-produk yang lain kayak Iya. gitu. Tapi tetap mereka itu sudah kita tanamkan mereka punya fokus. Misalnya dia bangun akun produk fashion misalnya atau herbal atau Iya. kosmetik itu satu aja gitu. Tapi dia sudah ada di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya. Sekarang kan lebih hype itu kedua itu ya. Tiga mungkin Iya. short ya, short YouTube kayak gitu. Nah, jadi lebih kepada satu orang satu brand, one person one brand kayak gitu. Oke, Bang. Nah, kita lanjut lagi ke model bisnis nih, Bang. Model bisnis dari kue jualin itu seperti apa? Kalau model bisnisnya sih secara umumnya dia seperti kalau kita bilang tadi seperti marketplace. Kalau marketplace kan bedanya dia sebagai perantara untuk orang tinggal jual aja tempat tokonya Mm, gitu. Tidak diajarin jualannya, tidak disediakan untuk bahan promosinya, tidak diajarin juga untuk orang tidak diberikan orang yang menjualkan produknya kayak gitu kan. Nah, dan hampir sama juga kayak jasa kelas mengajar gitu loh, kayak tau lah kayak ruang guru misalnya iya. kan, kemudian lain sebagainya tuh hampir sama. Jadi pihak ketiga yang di mana Guijuan itu hampir sama seperti mereka lah. Kayak gitu model bisnisnya, cuman dikatakan kita ini adalah seperti model bisnis pihak ketiga yang membantu antara supplier dan reseller kayak Oke. gitu. Jadi kita tidak memproduksi produk dan kita juga bukan kita yang jualin gitu, Mm, tapi kita yang membina supplier gimana ya. nih R&D-nya, research and development-nya, kemudian bagaimana nih resellernya juga bisa bagus juga dalam artian bagaimana dia bisa memahami ilmu digital marketingnya, bisa mengetahui bagaimana cara promosi yang tepat, yang benar, kayak gitu. Begitu sih model bisnisnya. Karena kalau kita ikut turun juga jualan, kita ikut turun juga memproduksi, maka tidak berguna lah namanya kita Iya. jualin kan, kayak gitu. Jadi cukup jadi pihak ketiga Coba jadi saja. BTV aja model bisnisnya. Nah, kalau di kue jualin itu sistem transaksinya seperti apa? Sistemnya tuh kita ada sistem tersendiri ya. Jadi kita punya sistem yang dimana mereka ketika ingin order itu klik nanti kan, ya seperti sama lah checkout juga ya kalau di marketplace juga. Itu nanti mereka isi data dirinya, pengirimannya di mana. Nanti setelah itu mereka baru nanti melakukan transfer, bisa dari bank mana aja. Bye.